Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sampaikan pada sesi sebelumnya, yaitu teknik membaca not dengan mudah bagian yang kedua. Pada bagian yang ketiga ini susunan notnya akan saya beri dengan titik. Kenapa titik saya letakkan pada sesi tersendiri? Karena menurut saya titik membutuhkan atau memerlukan penjelasan yang lebih detail. Bahkan di dalamnya nanti ada unsur matematika, meskipun matematika sederhana. Monggo kita belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sengaja saya tampilkan sebagai pijakan kita, yaitu tentang ketentuan matra juga teknik membacanya. Ini adalah satu baris susunan not. Langkahnya tetap kita memberi matra dulu dengan melihat nilai-nilai dari not yang ada ini. Not yang pertama ini bernilai 1 ketukan, berarti boleh diberi matra. Untuk not yang kedua juga bernilai 1 ketukan, berarti juga boleh diberi matra. Nah, bagaimana dengan bentuk berikut ini? Yang titik boleh diberi matra atau tidak? Nah, monggo kita bahas titik ini dengan lebih terperinci. Nah, untuk titik pada not balok, yang pertama adalah titik yang berada di atas atau di bawah not. Yang kedua adalah titik di samping not atau sejajar dengan not. Mari kita bahas satu-satu. Untuk titik di atas atau di bawah not, titik tersebut menunjukkan teknik staccato. Apa itu teknik staccato? Yaitu teknik memainkan nada dengan ditekan dan terputus-putus. Jadi teknik staccato adalah teknik yang cara memainkan nadanya dengan ditekan atau diaksen dan terputus-putus. Yang kedua, untuk titik yang berada di samping not atau sejajar dengan not, nah itu adalah titik yang menambah nilai dari not sebelumnya. Saya ulang lagi, titik yang berada di samping not adalah menambah nilai dari not sebelumnya. Penambahan nilainya adalah sebesar setengah dari nilai not sebelumnya. Jadi menambahnya setengah nilai dari not sebelumnya. Nah, sekarang untuk lebih mudahnya kita ke contoh saja. Nah, ini adalah sebuah contoh not dengan satu atau dengan titik di sampingnya. Nah, ini kalau saya uraikan secara matematis, mohon maaf kalau mungkin ada kesalahan, mohon dikoreksi. Secara matematis mungkin bisa ditulis seperti ini. Nah, not ditambah dengan titik. Nah, not itu not yang hanya berkepala saja, tidak hitam, tidak bertangkai dan tidak berbendera, itu adalah not yang bernilai 4 ketukan. Kemudian ditambah dengan titik. Titik ini harganya seperti yang tampak di atas, tertulis penambahan nilai sebesar setengah dari not sebelumnya. Kalau saya tulis secara matematis mungkin seperti ini. Nah, setengah kali 4. 4 adalah not yang berada sebelumnya. Jadi
4 ditambah dengan setengah kali 4 adalah 2, sama dengan 6. Nah, jadi not yang seperti ini bernilai 6 ketukan. Berikan contoh lagi untuk yang kedua. Not yang seperti ini, not yang berkepala, tidak hitam, bertangkai, tetapi tidak berbendera. Yang di sampingnya juga ada titik. Saya tulis seperti ini, sama dengan yang tadi, notnya ditambah dengan titik. Nah, not ini bernilai 2 ketukan ditambah dengan titik. Tadi adalah setengah dari not di depannya. Kalau saya tulis secara matematis jadi seperti ini, setengah kali 2. Saya ingatkan lagi, 2 adalah not yang berada di depannya. Nah, akhirnya bisa ditulis seperti ini, 2 ditambah dengan setengah kali 2 adalah 1, sama dengan 3. Jadi not yang seperti ini bernilai 3 ketukan. Untuk contoh yang ketiga, ini yang mungkin sering ada, seperti ini. Not ini bernilai 1 ketukan ditambah dengan setengah kali 1. Nah, bisa juga ditulis seperti ini akhirnya. Nah, jadi not yang seperti ini bernilai 1,5 ketukan. Berarti titik ini harganya berapa atau nilainya berapa? Nah, tinggal kita melihat not yang berada di sebelumnya. Not sebelumnya ini adalah not 1 ketukan. Berarti titik ini bernilai setengah ketukan. Kemudian, apakah titik ini sudah bisa diberi matra? Tentunya belum, karena masih bernilai setengah ketukan. Sementara 1 matra bernilai 1 ketukan. Nah, apa yang harus dilakukan? Melihat bentuk berikutnya. Nah, di dalam bentuk berikutnya tergambar not bernilai setengah ketukan. Jadi akhirnya bisa kita gabungkan titik yang bernilai setengah ketukan digabung dengan not yang bernilai setengah ketukan. Jadi setengah ditambah setengah menjadi 1. Syarat untuk diberi matra sudah bisa, sudah boleh. Kemudian matranya diletakkan di mana? Tentu diletakkan di titik, karena titik yang berada di depan. Nah, kemudian not berikutnya adalah not 1 ketukan, bisa diberi matra. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya? Nah, ini saya misalkan not itu adalah G, B, D, dan E. Nah, bagaimana cara membacanya? Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita ketuk dulu 4 kali dengan tempo yang konstan, dengan tempo yang stabil, kemudian baru dibaca notnya. Kita hitung dulu 4 kali. 1, 2, 3, 4. G, B, D, E. Nah, jadi B-nya, not B-nya dibaca 1,5 kali panjangnya. Kemudian D-nya tentu tidak berada tepat pada matranya untuk D-nya, karena dia berada di antara titik dan not E. Saya ulang lagi, mungkin dengan tempo yang lebih lambat agar kita lebih mudah. Saya hitung dari 4. G, B, D, E. Nah, seperti itu cara membaca barisan not yang di dalamnya ada titik, seperti contoh yang ini. Nah,
Berikutnya, ini saya memberikan contoh adalah deretan not yang seperti ini. Nah, tetap kita hitung dulu. Not yang paling depan itu adalah not 2 ketukan. Berarti dia juga diberi 2 matra. Nah, titik ini bernilai berapa? Kita lihat lagi. Not yang sebelum titik ini adalah not 2 ketukan. Berarti titik ini bernilai 1 ketukan. Berarti sudah boleh diberi matra? Boleh, karena bernilai 1 ketukan. Kemudian not berikutnya adalah bernilai 1 ketukan. Berarti juga sudah boleh diberi matra. Berikutnya sama, bernilai 1 ketukan, juga boleh diberi matra. Nah, berikutnya adalah titik. Titik ini harganya berapa? Nilainya berapa? Ya, kita melihat not sebelumnya adalah not 1 ketukan. Nah, kalau di depannya not 1 ketukan, tentunya titik itu adalah separuhnya atau setengahnya dari not di depannya. Berarti bernilai setengah ketukan. Saya ulang lagi, apakah sudah boleh diberi matra? Tentunya belum, karena masih bernilai setengah ketukan. Segera melihat bentuk berikutnya. Nah, bentuk berikutnya ada not setengah ketukan. Akhirnya bisa ditambah titik yang bernilai setengah ketukan ditambah dengan not yang bernilai setengah ketukan. Jadilah setengah ditambah setengah menjadi 1. Berarti sudah memenuhi syarat untuk diberi matra. Nah, matranya diletakkan di depan. Nah, depannya adalah titik. Kemudian not berikutnya adalah not bernilai 1 ketukan, boleh diberi matra. Berikutnya juga sama, not 1 ketukan juga boleh diberi matra. Nah, mari kita baca bersama-sama. Nah, ini saya misalkan not itu terdiri dari D, B, A, C, G, dan E. Kita membaca dulu yang bar 1 dulu. Nah, bar yang pertama dulu. Kita hitung 4 dulu. D, B. D-nya dibaca sepanjang 3 ketukan karena dia ditambah dengan titiknya. Ya, jadi titik ini yang perlu diperhatikan, titik ini bukan tanda diam, jadi dibaca terus. Kalau tanda diam tentunya dia pasti harus diam. Ya, saya ulang lagi, bar yang pertama D, B. Nah, sekarang kita melangkah ke bar yang kedua. Kita hitung 4 dulu. Hati-hati, A-nya bernilai 1,5 ketukan. Jadi panjang 1,5 ketukan dibacanya. A, C, G, E. Yang mungkin sedikit agak sulit itu adalah C-nya. C-nya dibaca setelah titik, setelah matra yang kedua, tetapi sebelum matra yang ketiga, yang dimana matra ketiga di sana ada not G. Saya ulang lagi. A, C, G, E. Oke, kita baca dari bar 1 ke bar 2. D, B, A, C, G, E. Nah, ini saya berikan contoh yang kedua. Ini saya gabungkan antara titik juga dengan tanda diam yang di dalamnya juga ada deretan notnya. Jadi 3 unsurnya sudah masuk semua, yaitu not, tanda diam, dan titik. Tetap kita hitung lagi, bernilai 1 ketukan, boleh diberi matra. Kemudian berikutnya adalah tanda diam. Tanda diam ini adalah tanda diam yang bernilai 1 ketukan juga, berarti juga boleh diberi matra. Berikutnya adalah not yang bernilai 1 ketukan, boleh diberi matra. Nah, berikutnya adalah titik. Titik ini kembali lagi kita melihat not sebelumnya adalah not
satu ketukan, berarti titik ini bernilai setengah dari not di depannya, yaitu nilainya tanda titik ini adalah setengah ketukan. Berarti belum boleh diberi matra. Kita melihat bentuk berikutnya ada not yang bernilai setengah ketukan. Akhirnya setengah ditambah setengah menjadi satu, boleh diberi matra. Matranya letaknya di titik. Nah, kemudian di bar kedua, nah, itu yang pertama, bar kedua, not yang pertama itu adalah not setengah ketukan. Tentu belum boleh diberi matra. Segera melihat bentuk berikutnya. Bentuk berikutnya ada not juga yang bernilai setengah ketukan. Akhirnya bisa ditambah not setengah ketukan ditambah setengah ketukan menjadi satu ketukan. Berarti sudah memenuhi syarat untuk diberi matra. Nah, kemudian berikutnya adalah not yang bernilai dua ketukan. Berarti dia juga harus diberi dua matra. Kemudian setelah itu ada tanda diam yang bernilai setengah ketukan, belum boleh diberi matra. Kemudian melihat not berikutnya adalah not yang bernilai setengah ketukan. Akhirnya tanda diam setengah ketukan ditambah dengan not setengah ketukan menjadi satu ketukan. Berarti sudah boleh diberi matra. Matranya diletakkan pada tanda diamnya karena dia yang berada di depan. Nah, untuk bar yang ketiga ini adalah not yang bernilai 4 ketukan. Nah, not yang bernilai 4 ketukan ini tentu tidak sulit untuk kita memberi matra, tinggal diberi aja matra sebanyak 4 karena dia nanti akan dibaca sepanjang 4 ketukan. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya? Nah, ini saya misalkan deretan not ini adalah D, F, B, D, A, C, G, B. Seperti biasa kita baca dulu bar 1 dulu. Bagaimana dengan bar 1? Kita hitung 4 dulu. Hati-hati, di sana ada matra yang kedua, pada ketukan yang kedua itu adalah tanda diam, berarti harus diam. Dan kemudian di matra yang keempat adalah titik, berarti dia perpanjangan dari matra yang ketiga. Kita hitung dulu 4 kali. D, F, B. Nah, B-nya tidak berada pada matra, tetapi setelah matra yang keempat. Saya ulang lagi, mungkin dengan tempo yang lebih lambat. D, F, B. Nah, kita melangkah ke bar yang kedua. Nah, hati-hati, di sana juga ada tanda diam. Nah, kita mulai dari hitungan 4. D, A, C, G. Nah, posisi G sama dengan seperti posisi B yang dimana dia jatuh di tengah-tengah setelah matra atau jatuh di tengah-tengah antara matra. Nah, ini di dalam musik dinamakan singkup. Nah, oke, untuk yang bar ketiga itu ada not B sepanjang 4 ketukan. Bagaimana membacanya? Tentu ini sangat mudah. B. Hanya seperti itu saja. Nah, sekarang kita coba membaca dari bar pertama sampai bar ketiga. Kita hitung 4 dulu. D, F, B, D, A, C, G, B. Nah, jadi demikian cara membacanya untuk contoh yang kedua ini. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada teknik membaca not dengan mudah yang bagian ketiga. Semoga bisa memudahkan kita, bisa menambah wawasan kita dengan mungkin ungkapan
oh begini toh cara membaca not itu, baik not angka maupun not balok. Saya mengingatkan diri saya sendiri, juga saya sampaikan kepada semuanya, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam kita mempelajari ini. Dari saya sekian dulu, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.